sudah melegalkan, menghalalkan segala cara, karena ada ongkos partai yang harus dibayar. Sebentar. Dasar besok, malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Kita diskusi dengan kepala dingin, Pak. Tonton kejutan masyarakat Indonesia. Bukan, enggak, gini. Oke, Bang Novel, Bang Immanuel. Ya, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar Rejim ini akan berganti. Rejim ini tidak ada yang berganti. Besok rejim ini akan berganti. Sudah ada bertanggung jawab semua. Akan dia ada. Rakyat sudah mati rakyat. Akan dijak-jak juga. Sudah rapat tuh. Sudah rapat tuh, Pak. katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja. Siap berjuang, siap berjuang, siap tumpahkan darah. Ayo bunuh Ahok sekarang juga. Namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Ayo bunuh Ahok sekarang juga. Di sini aku bukannya membela Pak Ahok, tapi aku di sini mempertanyakan kenapa anak seumur mereka bisa begitu. Sangat disayangkan kenapa anak kecil seperti mereka itu udah belajar untuk menyebarkan kebencian. Nggak jelas banget ya kali ngajarin ke anak-anak untuk mengintimidasi dan meneror orang lain. Apaan coba itu? Dasar ini ajarannya siapa coba? Dasar. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa novel Hasan Bamukmin dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah terkait dugaan penculikan penganiayaan Ninoy Karundeng. Polda Metro Jaya sendiri melalui Kabid Humas Argo Yuwono kemarin juga telah menyebutkan alasan pemanggilan, yang mana Argo menyebutkan bahwa novel Bamukmin ini dipanggil karena yang bersangkutan ini ada di lokasi penganiayaan saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi. Dasar besok. Anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, memang tengah disorot dalam dunia perbisnisan. Terlebih, baru-baru ini Kaisang diketahui membeli saham perusahaan makanan beku senilai 92,2 miliar rupiah. Sejumlah pihak pun mendesak KPK turun tangan memeriksa kekayaan Presiden Jokowi dan keluarganya. Tidak hanya Rizal Ramli, salah satu pihak yang menyuarakan hal tersebut ialah pentolan PA212 Novel Bamukmin yang turut mencurigai harta kekayaan yang dimiliki Kaisang. KPK harus berani mengaudit harta Jokowi dan keluarganya. Jokowi karena justru di pandemi ini 70,3% para pejabat harta kekayaan meningkat, ujar Novel di Jakarta pada Minggu 19 Desember 2021. Novel menyebut audit perlu dilakukan untuk membuktikan kecurigaan publik, benar atau tidak soal aliran hasil bisnis PCR yang saat ini masih menjadi pembahasan publik. Ia pun menyeret nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah Kaisang dan Jokowi ikut menikmati hasil bisnis PCR, di mana LBP atau Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dapat keuntungan kurang lebih 23 triliun rupiah, kata Novel. KPK harus bentuk tim independen untuk mengusut sampai mana aliran dana yang dikorupsi oleh para oknum kader dan petinggi PDIP, pungkasnya. Lalu apakah mereka lupa dengan Bahar Smith yang mempertontonkan kehidupan mewahnya di media sosial, yang hanya mengandalkan bisnis jualan air dan sembako?
Mengapa mereka tidak mempersoalkan itu? Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith dikenal sebagai pendakwah yang kontroversi. Beberapa kali seruan atau ceramah yang dilontarkan menyinggung soal pemerintah. Penceramah berambut gondrong tersebut menjadi salah satu pemuka agama yang sepertinya hobi mengoleksi kendaraan. Habib Bahar memiliki beragam jenis mobil mewah yang kerap terekspos di media sosial. Habib Bahar bin Smith kerap membagikan momen mengendari mobil sport mewah saat di media sosial. Mobil yang dikendarainya kerap berganti-ganti. Seperti Ferrari emas yang ditumpangnya saat bebas dari penjara, atau Maserati putih yang sempat terlihat terparkir di pondok pesantren miliknya. Tak hanya soal mobil, gaya hidup mewah juga kerap ditunjukkan Bahar dalam bentuk yang lain. Salah satunya kaos bermerek Louis Vuitton yang ia kenakan dalam video berendam yang dibagikan di Instagram Guntur Romli. Kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan kegiatan kliennya memang bukan hanya berceramah, tapi ia juga merupakan pebisnis. Dia banyak bisnisnya, salah satunya bisnis air, kata Tuan Kota. Ia menjelaskan bisnis tersebut dijalankan di pondok pesantren milik Bahar, yaitu Tajul Alawin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air yang ada oksinya, yang beberapa persen, bukan isi ulang. Jadi air itu juga didoakan beliau, di pondoknya lah punya bisnis air. Bisnis yang lain juga, kata Tuan Kota. Selain bisnis air, Tuan Kota mengatakan di Bogor juga punya banyak toko sembako. Semua usaha kliennya itu berada di Bogor. Beliau punya toko juga kok jual sembako di daerah Bogor, kata Tuan Kota. Sementara itu, beredarnya video Habib Bahar Smith yang tengah santai di jacuzzi dan dilayani seorang ajudan ikut dikomentari oleh pegiat media sosial, Denny Siregar. Denny bilang hal itu merupakan hasil jerih payah Habib Bahar yang selama ini terus membela agama. Bahkan tak jarang ceramahnya mengundang kehebohan. Hasil jualan agama itu ternyata enak juga ya. Nyesel dulu sekolah kelamaan, tulis Denny Siregar di Instagramnya. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Ulama yang sempat mendekam di penjara lantaran kasus penganiayaan santri ini rupanya punya hobi otomotif dan mengoleksi banyak mobil mewah. Di saat laskarnya ini masih sibuk mencari sesuap nasi bungkus, mereka ini malah sibuk menampilkan gaya hedonnya coba. Iwan merinci salah satu bisnis Bahar bin Smith adalah berjualan air. Bukan air sembarangan, dia menyebut air itu telah didoakan penceramah asal Manado tersebut. Ia menjelaskan bisnis tersebut dijalankan di pondok pesantren milik Bahar, yaitu Tajul Alawiyin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baru-baru ini beredar juga video Bahar Smith terlihat bergaya hedon di dalam suatu ruangan sedang berendam. Nah, gimana? Keren sekali kan gaya hidup seorang kriminal yang diulamakan oleh Kadrun ini. Nah, dulu Nabi ini hidupnya sangat sederhana. Apakah perilaku mereka ini mencerminkan akhlak seorang Nabi? Kan itu pertanyaannya. Ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Perusahaan besutan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans Entertainment, kembali menjadi sorotan. Perusahaan yang berada di industri bisnis digital ini menunjuk anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi komisaris Rans Entertainment. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Sementara itu, Kaesang tak hanya berperan sebagai komisaris Rans Entertainment. Saat ini, ia juga berperan sebagai pemilik sekaligus direktur utama klub bola Persis Solo, serta masih menjalankan bisnis-bisnis F&B miliknya, seperti Sang Pisang, kedai kopi bernama Ternak Kopi, Mangkokku, Yang Ayam, Let's Toast, Enigma Camp Business yang bergerak sebagai wadah pelatihan programmer IT, dan masih banyak lagi lainnya. Perusahaan mebel milik Presiden Jokowi juga saat ini dipimpin olehnya setelah Gibran menjadi wali kota Solo. Ada anak kecil, anak bawang,
Iya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Ternyata Mas Kaisang banyak juga ya jabatan dan bisnisnya. Sebelumnya, Kaisang juga berseloroh bahwa penghasilannya kini sebagai pengusaha lebih besar jika dibandingkan dengan gaji seorang wali kota.